hebat, jumpa lagi di pembelajaran PKN di ruang Miss WM. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas sidang BPUPKI yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sidang BPUPKI yang kedua. BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 menyampaikan hasil rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Kalian masih ingat dengan Panitia 9? Ya, Panitia 9 menandatangani sebuah naskah mukadimah. Naskah mukadimah tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Mukadimah tersebut diterima dan disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 poin ini merupakan cikal bakal terbentuknya Pancasila. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jepang membubarkan BPUPKI, yakni pada tanggal 7 Agustus 1945 dan menggantinya dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya Dokoritsu Jumbi Linkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyadiningrat berangkat menemui Marsekal Terauchi di Vietnam. Pada pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan jumlah anggota 21, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembalinya ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka. Dan kemerdekaan itu bukanlah merupakan hadiah atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok dan menjadi langkah penting untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang. Sidang ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang disahkan urutannya adalah sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sidang PPKI tersebut menghasilkan beberapa hal penting, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.